Ini biasanya harga-harga yang eh, dari pasar yang sifatnya oligopoli. Ada yang tahu apa itu oligopoli? Bahwa oligopoli itu produsennya itu sedikit, tapi pasarnya, pangsa pasarnya itu banyak sekali. Jadi yang memerlukan itu banyak sekali. Contohnya apa? Oligopoli itu seperti semen. Itu kan produksinya sedikit ya, cuma beberapa produksinya. Tapi yang butuh banyak sekali. Ya, kemudian seng yang buat atap maupun buat itu baja ringan itu kan juga kecil produsennya, tapi yang perlu banyak sekali. Ya, apa lawannya dari oligopoli? Yaitu monopoli. Jadi monopoli itu produsennya itu banyak, ya produsennya banyak, tapi produknya homogen, satu jenis, ya satu jenis tapi bermacam-macam varian. Misalkan seperti produk daripada sampo atau sabun, ya, atau pasta gigi. Nah itu kan satu varian, misalkan pasta gigi itu macam-macam ya, ada yang pasta gigi dari herbal, kemudian pasta gigi ada yang untuk apa itu, untuk anti kropos. Nah itu bisa dibuat varian oleh satu perusahaan, ya. Jadi monopoli itu produknya produksinya banyak dan produknya satu jenis, ya. Jadi misalkan ada sekian banyak produsen pabrik yang memproduksi sampo. Nah sampo itu macam-macam, ya. Ada sampo yang kasih mentol untuk sampo hijab, sampo rambut kering, sampo rambut basah. Nah itu sebagai bentuk pasar yang monopoli, ya. Itu meskipun di buku tidak ada, tapi perlu Anda harus ketahui bahwa nanti pasar yang sifatnya monopoli seperti apa, sifat yang sifatnya oligopoli seperti apa, Anda harus tahu, sebab ini akan berdampak pada tekad Anda sebagai wirausaha untuk memasarkan produk Anda sendiri, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan permintaan, ya, demand basis pricing. Jadi berdasarkan permintaan harga itu. Ini kenapa bisa terjadi? Ini karena konsumen menghendaki adanya harga yang harus bisa terjangkau, keterjangkauan suatu harga oleh konsumen. Jadi konsumen itu mau nggak mau, pokoknya maunya yang murah, ya, yang murah, kemudian bisa tersedia di mana-mana. Nah ini kan produsen harus jeli melihat seperti ini. Menentukan harga seperti ini memang agak susah karena harus bersaing dengan kompetitor yang lainnya, ya. Contohnya apa di sini? Misalkan kita sebagai pengecer bahan komoditi beras, ya. Nah komoditi beras itu sudah banyak sekali di mana-mana, setiap pasar itu pasti ada yang menjual beras, ya. Tapi di sini konsumen sebagai pelanggan Anda menghendaki adanya meminta agar harga tidak terlalu tinggi. Ini kan susah, sebab dari petani sendiri, kalau kita sebagai pemborong, kita borong semua, kemudian kita sesuaikan dengan harga, kemudian kita pilah-pilahkan jenis-jenis beras tersebut, mulai dari yang paling murah, yang paling tinggi, yang rasanya enak, rasanya pun dan wangi,
Itu beda sekali cara menentukan harga, ya. Kemudian yang ketiga adalah penetapan harga. Ya, penetapan harga dari suatu produksi. Yang pertama adalah manfaat penetapan harga pokok produksi. Apa manfaatnya kita menetapkan harga pokok produksi? Apakah kita bisa menang bersaing apabila kita menetapkan harga suatu pokok produksi? Ya. Ya. Jadi harus kita tetapkan dulu harga pokok produksi agar tetap bersaing. Kalau bersaing kan, kalau kita menang di pasaran, harga stabil, kemudian produk kita laris manis, akhirnya ada orang yang bilang laris manis Tanjung Kimpul. Jadi barangnya habis, uangnya ngumpul. Ya, seperti yang kita harapkan. Jadi manfaat dari penetapan harga produksi memang perlu untuk persaingan di pasar, ya. Kemudian berikutnya adalah sebagai suatu kontrak penjualan. Jadi kita menetapkan harga, misalkan ke distributor, ini saya kasih harga sekian per unitnya, Anda harus minimal mengambilnya sekian, misalkan sebulan, misalkan berapa ratus juta, ya, dengan macam-macam varian produk. Nah, itu kita kontrak distributor itu, ya, sehingga apa itu harga pokok produksi kita itu tidak dirusak oleh distributor atau agen atau pengecer itu. Main seenaknya, yang penting laku, terserah. Itu kan bahaya sekali buat kelanjutan usaha kita. Juga sebagai alat untuk menghitung nilai persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi itu apa? Barang yang sudah diproduksi, yang sudah melalui proses produksi, mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi, sehingga dan sampai bahan produksi yang siap dijual ke pasar. Kemudian yang keempat, manfaat yang kedua adalah sebagai dasar untuk menentukan harga jual. Ini urutannya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian yang kelima, menghitung harga pokok penjualan. Ya, memang harus penjualan pokok itu harus kita pegang, ya, jangan sampai tersaingin oleh produk orang lain. Misalkan harga pokok orang lain itu mau diubah apa, ya terserah dia. Yang penting kita harga pokok harus kita pegang, karena ini sesuai dengan modal, kemudian dari teknik tadi, ya, dari teknik penjualan menetapkan harga tadi, dari mulai modal, kemudian sumber daya alam, kemudian tenaga kerja, itu kan harus kita perhitungkan. Kemudian tujuan perhitungan harga pokok produksi, tujuannya untuk apa? Untuk menilai penghematan, ya. Tujuan harga pokok itu menghemat biaya produksi kita. Jangan sampai produksi kita kekurangan stok, misalkan stok untuk bahan baku, ini kan bahaya, ya, untuk kelangsungan usaha kita. Maka harus kita evaluasi, ya, berdasarkan tujuan kita menghitung harga pokok produksi. Yang kedua, penetapan yang terus menerus dan analisis dari hasil produksi perusahaan ini akan menempatkan perusahaan kita sebagai perusahaan yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Artinya tetap eksis meskipun ada misalkan seperti sekarang kan lagi ada pandemi corona, ya. Tapi bagaimana produk kita itu tetap eksis gitu loh. Jangan sampai ada kekurangan di suatu daerah, ya. Ini biasanya ada produk sembako dan produk-produk yang harian seperti sabun, sampo, kemudian pasta gigi, itu kan wajib ada dalam rumah tangga.
dalam suatu pasar pun juga harus ada. Kemudian yang ketiga, untuk menilai barang apakah masih bisa dikerjakan. Nah, maksudnya apa? Apakah barang itu masih bisa dijual belikan lagi enggak untuk kedepannya? Mungkin 3 bulan lagi masih bisa enggak? Ya. Kemudian berikutnya adalah menilai harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan tersebut. Jadi apa itu harga-harga yang dicapai itu kita tawarkan kepada kebijakan ekonomi dalam suatu daerah. Misalkan daerah di Jawa sama di Papua itu harga mungkin bisa berbeda. Karena apa? Karena biaya produksi, ya, biaya produksi yang terlalu tinggi, kemudian biaya transportasi, ya, pengiriman ke misalnya pabriknya di Jawa, pengiriman ke Papua lebih besar harganya, ya, maka di sana harganya lebih mahal, itu nggak masalah. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Apa maksudnya? Memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dicapai adalah bahwa kita nggak bisa kaku untuk menentukan harga. Misalkan harga di Jakarta sama harga di Sulawesi itu beda, ya. Dibedakan karena misalkan produksinya di Jakarta mungkin lebih murah Jakarta karena biaya transportasi untuk pengiriman barang lebih kecil dibanding dengan yang di daerah di Sulawesi. Itu udah masuk akal karena makanya kita harus memberi bantuan, ya, mendekati harga di sana, jangan sampai sana terlalu tinggi sekali, ya, sehingga barang kita bisa diterima di daerah yang jauh dari perusahaan kita. Kemudian C, metode pengumpulan harga pokok produksi. Ya, ini adalah suatu metode digunakan dalam pengumpulan harga pokok produksi. Itu ada beberapa macam metode, ya. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan. Jadi kalau orang pesan berdasarkan kemauan dia, itu beda dengan apa yang sudah kita produksi dengan standar kita. Mungkin pesanan orang itu lebih bagus karena akan diberi branded sendiri, ya. Kalau dalam istilah perdagangan itu maklon, ya. Jadi orang memesan produk kita, ya, kemudian sudah di packing tapi belum ada labelnya, atau sudah di packing, jadi perusahaan pemesan itu sudah menyiapkan label, menyiapkan tempat mereknya, kemudian menyiapkan pamfletnya untuk sebarkan. Tinggal kita mengisi ke label tersebut, ke packingnya tersebut, ya.